Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Yang sama kita hormati keluarga besar daripada almarhum akhina Luqman Hakim bin Bapak Sayyiroji, teriring doa semoga kiranya diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menerima musibah ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ustaz di sini ada Ustaz Murdani, Ustaz Junaidi, Ustaz Ilionis, dan juga Pak Haji ini itu Haji Junaidi, ini Pak Haji apa? Pak Haji Sahibin. Ya, para jamaah sekalian, kematian ini adalah hal yang pasti, sebagaimana Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan akan aku balas kalian semua dari perbuatan yang kamu lakukan semasa hidupnya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia mendapatkan satu keuntungan yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia kata Allah kecuali hanya tipuan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya di dalam menjalani kehidupan ini jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan kegemerlapan, kehidupan dunia. Artinya dunia boleh kita cari. Bahkan kata Nabi, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada." Cari dunia sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada, dan kamu harus juga mencari kehidupan akhirat seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya apa? Harus ada keseimbangan. Jangan karena mencari akhirat meninggalkan dunia, akhirnya kesusahan di dunia. Serba nggak punya. Memang masalah uang itu bukan segalanya, betul apa tidak? Tapi segalanya kudu pakai. Betul, seperti itu. Jadi kebutuhan yang kita perlukan di dunia ini harus tadi memerlukan uang, dan uang itu harus dicari. Betul apa enggak? Kata Nabi begitu, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Cari dunia. Bahkan Allah katakan, "Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari kehidupan untuk bekal kamu di akhirat nanti. Tapi jangan kamu lupakan kebahagiaan kamu di dunia. Makanya kan setiap kita habis sholat berdoanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta apa dulu? Minta dunia dulu, setelah itu baru kita minta akhirat. Artinya tadi cari dunia ya dengan yang semangat. Dan juga begitu pula dalam kita mencari kehidupan akhirat. Sebab pada dasarnya nanti ya itu semuanya akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak amal, yang banyak hartanya, ya tentunya nanti akan dihisab sama Allah. Tapi kalau memang hartanya itu dari yang halal, insya Allah dia akan selamat.
Ya, kalau hartanya dari yang haram, maka kata Nabi, al-mal halaluhu haram hisabun wa haramuhu azab. Jadi jangan sampai tertipu untuk mencari kekayaan dunia, untuk mencari kebahagiaan dunia, akhirnya tidak melihat itu harta yang halal atau yang yang penting dia dapat, yang penting dia peroleh. Betul apa enggak? Jangan seperti itu. Ini uang negara habis di apa itu namanya? Akhirnya rakyat pada keleleran, rakyat pada susah seperti ini, subhanallah. Yang kaya hanya segelintir mereka aja. Ya, padahal itu kan untuk semua rakyat Indonesia seharusnya kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia ini, betul apa enggak? Apa dimanfaatkan oleh mereka-mereka saja. Akhirnya sekarang pada kesusahan. Katanya beritanya sekarang ini minyak goreng lagi susah, betul apa enggak? Padahal negara kita ini kelapa ekspor kelapa sawit ya. Subhanallah, kenapa jadi susah? Ini kenapa minyak nggak ada? Subhanallah. Kembali, dalam mencari kehidupan dunia ini jangan sampai tertipu sehingga dia mencari yang jalannya haram. Padahal kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Yang dari yang haram, harta yang haram itu otomatis langsung menuju ya diseret ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah kepada Allah dalam artian ya kita seperti misalnya sholat, puasa, haji dan sebagainya itu semata-mata untuk bekal kita itu, bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Allah begini, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, maka falyamal amalan sholihan, hendaknya dia mengerjakan amalan yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang, yang dilarang sama Allah tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala katakan wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk kita bahwa menghadap kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan cara apa? Yakni menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Dan satu pesan yang sangat urgen sekali, yang sangat penting sekali, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat disampaikan oleh khatib, bahwasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kata Allah, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Kenapa? Karena agama yang lain tidak diterima sama Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti mereka sangat menyesal sekali. Makanya beruntung nih kita. Ya, alhamdulillah saudara kita ini, saudara Lukman juga alhamdulillah, apalagi saya kenal orangnya itu ya ahli sholat, ahli puasa, insyaallah orang yang baik. Insyaallah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Begitu janji Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama uziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa ajwatu mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kasih kabar gembira kata Allah kepada siapa? Orang-orang yang beriman nih kayak kita insyaallah, dan beramal soleh.
Di samping iman, percaya kepada Allah dan Rasulullah, juga melakukan amal yang baik, amal soleh, diperintah sholat, ya kudus sholat, diperintah puasa, nanti sebentar lagi insya Allah kita sampai umur kita ya, amin. Bulan suci Ramadan, suruh puasa, kita puasa, disuruh apa? Mengaji, menuntut ilmu, ya kita datang ke ta'lim, disuruh meninggalkan yang dilarang sama Allah. Ya seperti apa misalnya? Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, na'udzubillah min zalik. Ini yang ada yang belum pada nikah belum? Ada yang belum nikah belum nih? Hah? Nih saya sampaikan ya, kata sebagai kata Nabi, ya ma'asyarus sabab man istata'a minkum ba'afal yatazawwaj. Barang siapa wahai pemuda di antara kalian yang sudah mampu untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu bisa memejamkan mata dan menenangkan hati. Insya Allah terhindar daripada yang namanya zina. Tapi kalau kata Nabi karena belum mampu dalam masalah mahar dan sebagainya, maka palaihi siam, maka hendaknya dia berpuasa. Nih para jamaah sekalian. Enggak, insya Allah enggak. Kemarin saya baru habis ngasih tahu siap pernikahan itu, anak remaja ya sama anak perawan itu nikah, kemudian maharnya cuma 2.200.000 dan ditambah peralatan sholat. Murah banget. Murah kan, di sini di keranjang di belakang sini. Sudah habis stok yang itu. Para jamaah sekalian, dengerin, wahai pemuda, man zana bimra'atin falahu biqablihi fathallahu samanina ba'abwaban yakhruju min tilkal abwab aqaribun hayatin. Wahai para pemuda, wahai kita nih sekalian ya, mau laki-laki maupun perempuan, barang siapa yang berzina, kata Allah, barang siapa yang berzina, artinya dia melakukan hubungan selain kepada istrinya yang sah, maka nanti ketika dia mati, di kuburnya akan dibukakan 8 pintu daripada neraka, yang mana setiap pintu akan keluar kalajengking dan ular yang akan menyengat dia sampai hari kiamat. Nauzubillah min. Jauhkanlah seperti itu. Man zana bimra'atin tuhbitu amala sab'ina sanatan. Barang siapa yang berzina sekali saja dia, maka pahalanya akan dihapuskan sama Allah selama 70 tahun. Sekali dia berbuat, dia akan tenggelam di dalam neraka. Nauzubillah min. Oleh karena itu jangan, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Apalagi yaitu seperti membunuh. Itu perbuatan dosa besar di hadapan Allah. Man qatala nafsan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh manusia dengan tanpa hak, ya, maka balasannya neraka jahanam. Begitu pula dengan riba nih, sekarang lagi ramai ini riba nih, pinjaman online, betul apa enggak? Itu riba diharamkan sama Allah itu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Ini masya Allah, pengen masuk surga tapi masih melakukan perbuatan itu saja. Auzubillah min. Belum lama ada berita tuh di WA tuh di pinjam 10 juta, setahun 125 juta jadinya. Gila banget itu. Belum lama ada tetangga saya itu pinjam di bank, akhirnya kesita rumah, dijual. Makanya jangan ya. Nauzubillah min. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sholat, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta kepada Allah untuk apa? Kemaslahan dan kebaikan untuk dunia kita. Minta dengan apa? Banyakin baca surat Waqiah, banyak surat duha, ya, kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kembali dengan kematian ini, mari kita ambil hikmahnya, bahwasanya pada saatnya kita lagi nunggu doang ini. Betul apa enggak? Lagi nunggu datang siapa? Malaikat
malaikat maut alias malaikat Israel. Enggak kudu-kudu yang tua duluan, Pak. Kayak Pak Jimin ya. Nah, tetangga saya kemarin loh, lagi habis jemurin, Pak. Umurnya baru 50 tahun. Habis jemurin ibu-ibu jam 9 pagi, katanya kepalanya pusing. Duduk, akhirnya meninggal. Lah kagak ada riwayat sakit. Padahal dia udah vaksin 2 kali tuh. Ya, yang pulang kerja begitu juga. Saya pulang kerja, ya katanya umurnya 50 tahun laki-laki pulang kerja. Capek duduk leso aja meninggal, akhirnya meninggal juga Masya Allah. Yang umur 7 tahun, 10 tahun. Sekarang ini lagi pada mati mendadak ya Pak. Banyak orang mati mendadak. Oleh karena itu apa? Kita bersiapkan segala amal ibadah kita ini untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi itu kata Allah dia punya amal-amal yang soleh, ya kemudian dia ada ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan amal soleh, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang segala diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya sampai kita menghadap kepada Allah insyaallah dalam keadaan husnul khatimah dan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Ustaz Haji Junaidi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli sayyidina wa bina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad ya karim wa sallim wa tabaraka wa ta'ala bi ashabi rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wal malaikatil ala ila yaumidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati bil hayati wa badal mamat. Allahumma rabbana taqabbal wa wasil sama qaranahu min al-qadim wa ma qaranahu min al-ati wa hakim wa ma halalna min qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabbahna min qawlina subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa ma sallaina min qawlina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad hadiyatan minna wa